إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kisah ini dialami oleh seorang ibu yang bermukim di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Tak pernah terbersit dalam benaknya untuk bisa menunaikan ibadah umroh, namun karena ia rajin menjalankan sholat subuh ke masjid, tanpa disangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya ke tanah suci. Masya Allah. Inilah sosok Ibu Siti Ngaisah, perempuan berusia 83 tahun ini tidak pernah absen hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di saat orang lain sedang tertidur pulas, ia melawan rasa kantuknya. Walaupun langkah kakinya tak semudah dulu, namun semangatnya menuju masjid tak pernah surut. Rasanya seneng lah, bisa ngaji, bisa baca, terus ada yang ngajarin itu sekolah apa itu namanya, sekolah Kutaurub. Setiap harinya, Bu Siti hanya tinggal bersama anak bungsunya, yaitu Munadi. Sedangkan anak-anaknya yang lain sudah menikah dan memilih tinggal bersama pasangan hidup mereka. Hanya bersama Munadilah semua keluh kesah dan kesulitan Ibu Siti mampu dilalui. Sedangkan suami tercinta sudah berpulang untuk selamanya. Walaupun semua anak-anaknya sangat perhatian dan menyayanginya, namun Bu Siti tidak ingin membebani mereka. Untuk menambah penghasilan, bersama Munadi, Ibu Siti mengumpulkan barang bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijual kembali. Hanya pekerjaan inilah yang bisa dilakukan oleh mereka berdua. Apalagi si bungsu saat ini agak sulit untuk berkomunikasi dan menjadi pendiam sejak beberapa tahun lalu. Tapi Bu Siti selalu menjadi penyemangat bagi anak bungsunya agar tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup. Saya ngasih semangat, saya pasti biar semangat. Saya pasti dia bantuin itu mikir-mikir, biar dia semangat gitu. Penghasilan dari memilah barang bekas hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Walau begitu, Bu Siti sudah sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan, asalkan anak bungsunya bisa tetap terus semangat. Walaupun dalam keadaan hidup yang sukar sekalipun, ia berusaha semampu mungkin untuk tetap mandiri tanpa menyulitkan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, ia sadar kalau mereka juga memiliki keperluan dan kesulitan masing-masing. Tak hanya menjual barang bekas saja, Bu Siti ternyata juga rajin mencari penghasilan lain. Tanaman kangkung yang banyak tumbuh di sekitaran rumahnya ternyata membawa berkah tersendiri. Sungguh perjuangan ibu memang sepanjang masa, sosok pahlawan dalam keluarga. Tak ada rasa lelah menghinggapi Ibu Siti dalam mencari nafkah. Yang ada dalam benaknya hanya agar anak-anaknya bisa berhasil. Baginya, tiada yang lebih penting selain kebahagiaan anak-anak daripada dirinya sendiri. Saya itu sanggupnya dari muda sampai setua ini. Sanggupnya halnya sabar, tawakal. Ya Allah, tambahi, aku minta ditambahi kesabaran. Aku minta ditambahi kesabaran. Masya Allah, ternyata kunci dari kekuatan Ibu Siti dalam menjalani cobaan hidup adalah sabar dan tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Semangat Bu Siti patut dicontoh. Beliau adalah salah satu pejuang subuh dan pejuang bagi anak-anaknya.
Dalam menjalankan ibadah, Bu Siti tidak mengharapkan balasan apapun melainkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya ada seorang dermawan yang tergerak hatinya untuk memberangkatkan Bu Siti ke tanah suci. Saat mendengar kabar itu, Bu Siti langsung merasa bersyukur, sampai tidak percaya kalau ia akan mengunjungi Baitullah. Jadi dulu lagi masih agak muda gitu, maksudnya belum setua ini. Anak-anak besok minggu saya ajak umroh, ternyata duitnya nggak kumpul, nggak cukup. Jadi terus itu saya sudah putus lah, nggak merasa jajak karena saya udah tua gitu. Ini tiba-tiba begitu saya bangkit senang. Dahulu untuk bermimpi berangkat ke tanah suci saja Bu Siti tidak berani, apalagi dengan kondisi masalah yang terus-menerus berganti. Bu Siti hanya bisa pasrah dan berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Ya udah dari lama, tapi saya karena anak, supir saya sendiri nggak bisa mimpi karena apa? Lihat masalah sih berganti. Anak segitu banyak masuk rumah sakit gede semua, ada yang di Sarjito, ada di Cipto Mangunkusumo, ada yang di Fatmawati, ada yang di Usada Usani, terus anak cucu kemaya silih berganti. Jadi sampai nggak kepikir seperti itu, anak yang mikirkan tapi ternyata belum terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa besar akan melahirkan orang-orang besar. Ini adalah kalimat yang paling kuat untuk menggambarkan bagaimana lahirnya pahlawan. Maka kesulitan-kesulitan dalam hidup itu adalah kesempatan yang paling berharga untuk melahirkan jiwa kepahlawanan ada di dalam diri kita. Sahabat Hikmah, Bu Siti percaya bahwa setiap perjuangan dan doa yang ia lakukan tidak akan sia-sia. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Tak lupa, semua harapan dan keinginan ia panjatkan di kesempatan ini, termasuk untuk kebahagiaan bagi anak-anak dan cucunya. Ia ingin agar kesempatan ini bisa beribadah secara maksimal di kota suci Makkah dan Madinah. Saya perasaannya senang pokoknya, semua saya rasanya senang, nggak ada terganggu apa-apa. Pokoknya saya sehat, itu udah nyampe sini saya menjalankan ibadah, minta itu saya sehat, kuat semuanya, saya menjalankan, nggak ada apa-apa. Allah Maha Baik. Di sisa umurnya, Bu Siti masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah langsung di Baitullah. Suatu yang tidak pernah diimpikan sebelumnya, tiba-tiba bisa menjadi kenyataan. Nggak terpikir sama sekali. Sekali saya umurnya itu sudah terlalu tua ya. Kedua kalinya saya belum punya duit yang untuk kesinilah taruhlah. Bu Siti menganggap bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Bahkan di dalam doanya juga diselipkan keinginan untuk kembali lagi ke tanah suci suatu waktu. Mungkin kamu punya rezeki melimpah gitu, bisa ingin ke sini lagi.